Saudara-saudari yang terkasih, retret hari kedua 4 Agustus 2020, gereja sebagai rumah sakit di lapangan. Tanggal 21 September 2013 dalam kesempatan wawancara untuk majalah-majalah Yesuit Eropa dan Amerika, Paus Fransiskus membandingkan gereja dengan memakai istilah rumah sakit lapangan. Istilah ini beliau ulang lagi dalam homilinya pada pembukaan Sinode Keluarga pada tanggal 4 Oktober 2015. Apakah ini visinya tentang gereja? Kutipan beberapa kalimat Paus Fransiskus. Saya melihat dengan jelas bahwa apa yang paling dibutuhkan gereja saat ini adalah kapasitas untuk menyembuhkan luka-luka dan untuk menghangatkan hati umat beriman, pendekatan dan kedekatan. Saya melihat gereja sebagai rumah sakit lapangan setelah pertempuran. Para pelayan gereja harus berbelas kasih, menjaga orang, menemani mereka seperti orang Samaria yang baik. Tuhan lebih besar daripada dosa kita. 3 kata ekuivalen untuk memahami ide beliau tentang gereja: luka dan dosa, pelayan dan dokter, rumah sakit dan gereja. Sebuah gereja yang mendidik dalam cinta sejati mampu menarik dari kesendirian tanpa melupakan misinya sebagai orang Samaria yang baik hati dari umat manusia yang terluka. Gereja merasakan tugas untuk mencari dan mengobati pasangan yang terluka dengan minyak keselamatan datang dan berbelas kasih. Dasar biblis Markus 2 ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini memperkaya citra rumah sakit lapangan. Sosok positif dari orang Samaria yang baik hati ini dalam teks Lukas adalah orang asing yang berhenti, orang yang berpergian dengan belas kasih, sedangkan imam dan orang Levi tidak berhenti untuk merawat yang terluka, diserang di jalan. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap sebagai orang berdosa di kalangan masyarakat. Orang Samaria yang baik menuangkan minyak dan anggur untuk menyembuhkan luka-luka. Gereja sebagai rumah sakit lapangan, refleksi dari Thomas Halik. Dunia kita sakit. Saya bukan hanya merujuk pada pandemi coronavirus, tetapi juga pada posisi peradaban kita yang mengungkapkan dirinya dalam fenomena mendunia ini. Dalam istilah biblis, inilah tanda-tanda zaman. Tantangan macam apa yang situasi aktual sekarang ini dihadapkan pada Kristianitas, pada gereja, sebagai salah satu perintis aktor dunia dan bagi teologi. Tahun lalu, tepatnya sebelum Paskah, Katedral Notre Dame Paris terbakar. Tahun ini selama Prapaskah tidak ada pelayanan peribadatan dalam ratusan ribu gereja di dunia, pun di sinagoga dan masjid-masjid. Sebagai imam dan seorang teolog, saya merenungkan gereja-gereja yang kosong atau tertutup ini, dan saya dalam situasi
nyata ini membedakannya antara sebagai tanda dan tantangan dari Allah. Saat bagi sebuah perubahan mendalam, kendati disertai rasa takut, apakah tidak sedang datang? Di awal masa Prapaskah yang istimewa, tahun ini banyak di antara kita berpikir bahwa epidemi ini akan menyebabkan kemandekan umum dalam jangka waktu yang singkat saja, yaitu berupa keterputusan dalam fungsi dalam masyarakat, bahwa dengan cepat semua akan kembali dalam situasi seperti sebelumnya lagi. Tidak seperti itu. Dan seperti itu mungkin justru tidak akan baik. Setelah pengalaman global ini, dunia tidak akan lagi sama seperti dulu. Dan barangkali tidak akan banyak manusia lagi. Pada saat kekacauan besar, adalah wajar menyibukkan diri terlebih dahulu dengan kebutuhan material guna bertahan hidup. Namun kita hidup tidak hanya dari roti. Proses yang tak terhindarkan dari mondialisasi tampaknya sudah mencapai puncaknya. Kerentanan atau lemahnya dunia global kita tampak jelas di depan mata kita saat ini. Waktunya datang untuk menguji implikasi-implikasi lebih mendalam dari beban yang mestinya dipikul oleh keamanan dan kenyamanan dunia kita saat ini. Waktu ini datang juga bagi Kristianitas, bagi gereja dan bagi teolog. Gereja harus menjadi sebuah rumah sakit lapangan, seperti yang Paus usulkan dalam pemikirannya. Melalui metafora ini, Paus ingin mengatakan bahwa gereja mesti menjauhkan diri dari sikap tidak peduli dan tidak terlibat dengan dunia. Gereja tidak bisa lagi mengisolasikan diri, mesti membebaskan dirinya dari batasan-batasan dan pergi keluar membawa bantuan ke tempat di mana orang-orang baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual terluka. Ya, dengan cara ini gereja sendiri dapat bertobat dari cedera yang ditimbulkan oleh representasinya sendiri terhadap yang paling lemah, yang masih hangat sekarang ini. Akan tetapi, marilah kita berusaha bermenung lebih mendalam atas metafora dari Paus ini dan berani mengkonfrontasikannya dengan hidup real kita. Jika gereja harus menjadi rumah sakit, berarti kita harus menyediakan sejumlah pelayan kesehatan, pelayanan sosial dan karitatif. Inilah kewajiban sebagai rumah sakit. Namun seperti rumah sakit yang baik lainnya, ia juga memiliki tugas-tugas yang dipenuhi. Untuk memiliki bagian diagnosa yang bertugas mengidentifikasi tanda-tanda zaman, bagian pencegahan dengan menciptakan sistem imunitif dalam masyarakat yang sering dihadapkan pada virus ketakutan, kebencian, popularitas, dan sebagainya, dan bagian penyembuhan dengan berani mengatasi trauma masa lalu melalui pengampunan. 5 tahun setelah ungkapan gereja sebagai rumah sakit lapangan, hal yang kontraproduktif dipakai Paus Fransiskus untuk kembali melihat sisi internal gereja. Tak lama berselang setelah pernyataan di Pennsylvania, negara bagian Amerika Serikat, tentang kekerasan dan pelecehan seksual oleh para imam. Paus pada tanggal 20 Agustus 2018 menuliskan surat dari Paus Fransiskus untuk umat Allah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika memberi sumbangan finansial terbesar untuk Vatikan. Namun di sisi lain, kasus pelecehan seksual juga tercatat paling marak di Amerika. Dan karena itu gereja Amerika harus membayar lebih mahal.
Dalam suratnya tersebut, Paus meminta tanggapan dari seluruh gereja terhadap masalah pelecehan di dalam tubuh gereja sendiri. Dia meminta semua orang bekerja untuk mengakhiri budaya klerikalisme dan memanggil umat beriman untuk berdoa dan berpuasa. Mengapa klerikalisme? Jelas karena pelecehan itu dilakukan oleh para imam gereja. Berikut beberapa kutipan kalimatnya. Sangatlah perlu bahwa setiap orang yang terbaptis merasa berkomitmen dalam transformasi gerejawi dan sosial yang kita butuhkan sekarang ini. Mengatakan tidak pada kekerasan berarti tidak, dan itu pasti untuk segala bentuk klerikalisme. Klerikalisme adalah dosa yang memiliki dua sisi. Para imam mau mengimamkan umat beriman, dan kaum awam meminta diimamkan melalui kenyamanan pelayanan. Dengan bahasa lain, banyak imam bersikap seperti awam biasa, dan banyak awam ingin seperti imam. Sejak 2014, beliau bahkan sudah memberi sumbangan kritik. Saat ini Vatikan tidak hanya diisi oleh kelompok yang saleh, tetapi juga kelompok yang memiliki skizofrenia eksistensial, eksibisionalisme sosial, Alzheimer spiritual, dan hasrat untuk berkuasa. Ini menyebabkan otoritas gereja itu memainkan orkestra yang tidak sesuai irama. Situasi aktual untuk refleksi. Kita telah melihat orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka dalam bahaya, terus bekerja untuk menjaga layanan utama kesehatan tetap berjalan. Kita telah melihat sebagian besar pengorbanan bagi masyarakat dalam masyarakat darurat kesehatan yang dramatis saat ini. Pandemi virus corona dengan demikian telah mengungkapkan sinergi penting antara dunia dan gereja. Dunia dipanggil untuk mengorientasikan nilai-nilainya manusiawi dalam konteksnya, dan gereja memiliki kesempatan untuk secara eksistensial bertepatan dengan misinya untuk menghibur, mewartakan sukacita bagi manusia yang terluka. Umat manusia membutuhkan kedekatan yang restoratif dan belayan gereja. Hal ini dipahami oleh Paus Fransiskus sebagai pencurahan kelembutan Kristus Sang Ibu yang membungkuk pada orang sakit untuk mengembalikan kebijaksanaan kehidupan. Metafora rumah sakit lapangan mengajak umat beriman berani dan mau mengambil peran di dalamnya. Di manakah peran teman-temanku, peran umat, dan peranku sendiri? Paus Fransiskus terkesan menepuk air di dulang terpercik di muka sendiri. Namun arahnya adalah transformasi gereja. Banyak tindakan karitatif dalam pastoral yang bisa kita buat. Namun sisi transformatifnya ada di mana? Bacaan pribadi seruan apostolik Paus Fransiskus, Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Lalu 12 menit eksamen eksensi pribadi, dan ditutup dengan sharing. Semoga imam-imam berpakaian kesucian dan umat Allah mengalami kegembiraan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.